Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Yeliambana dengan NPM 022723111215. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang A few moments later. perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Nah, di sini ada beberapa isi materi yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam secara umum, yang kedua, karakteristik sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga, perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi Islam. Secara umum, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur berdasarkan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hadis dan syariat-syariat Islam. Nah, sistem ekonomi Islam ini berfokus pada cara pengelolaan ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan keadilan. Dalam sistem ini tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa ada pihak yang merasa tertindas atau dirugikan. Setiap transaksi dilakukan dengan memprioritaskan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab antar pihak. Sistem ini juga menekankan pentingnya berbagai kekayaan dengan masyarakat yang kurang mampu melalui mekanisme khusus untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial ekonomi. Selain itu, kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif dan merugikan orang lain dihindari untuk menjaga stabilitas dan rasa aman dalam perekonomian. Yang kedua yaitu karakteristik sistem ekonomi sosialis. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Semua produksi diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dan setiap yang berkontribusi pada produksi berhak atas bagian dari hasil produksi. Oleh karenanya, masyarakat secara keseluruhan seharusnya memiliki atau setidaknya mengontrol kekayaan atau harta benda tersebut untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis atau yang mereka sebut sebagai borjuis. Yang ketiga yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Ada sejumlah perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis, yaitu yang pertama ada world view, dan yang kedua pertimbangan nilai dan moral, yang ketiga harmoni antara kepentingan individu dan sosial, yang keempat permasalahan ekonomi, yaitu ada eksploitasi dan pertentangan kelas, yang kelima kepemilikan sumber daya, dan yang terakhir atau yang keenam intervensi pemerintah. Baik, langsung saja kita ke perbandingan yang pertama, yaitu worldview. Worldview dalam ekonomi Islam yaitu Islam sebagai pedoman hidup percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia. Manusia yang menciptakan agama, penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dalam masyarakat komunis. Dan dalam ekonomi sosial, yaitu ada sekularisme dan materialisme. Worldview sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat. Justru, agama adalah petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat muslim dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Nah, selanjutnya perbandingan yang kedua yaitu pertimbangan nilai dan moral dalam ekonomi Islam, yaitu nilai Islam atau halal haram, etika dan moral atau akhlak.
Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan agama yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi sosialis yaitu bebas nilai, yang berarti tidak terikat pada ketentuan agama atau etika tertentu. Fokus utama ekonomi sosialis adalah pada pemerataan kesejahteraan dan penghapusan ketimpangan tanpa memperlihatkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan norma moral atau agama tertentu. Perbandingan yang ketiga yaitu harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Nah, dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok. Produksi barang dan jasa harus ditujukan pada kepentingan sosial. Nah, dalam ekonomi sosialis, itu tidak ada kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif. Meskipun kepentingan kolektif lebih diutamakan, ekonomi sosialis tidak sepenuhnya mengabaikan kepentingan individu. Sistem ini berupaya agar setiap orang mendapat akses yang adil terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sehingga kesejahteraan individu tetap terjaga dalam kerangka yang mendukung kesejahteraan kolektif. Perbandingan yang keempat yaitu permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Nah, dalam ekonomi Islam, perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. Eksploitasi dianggap sebagai ketidakadilan, terutama yang terjadi melalui riba dan spekulasi. Untuk mengatasi pertentangan kelas, Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, serta melarang penumpukan kekayaan yang berlebihan. Dalam ekonomi sosial, menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Dalam ekonomi sosial, pertentangan kelas dihilangkan dengan menghapuskan sistem kelas, di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan hasil produksi. Perbandingan yang kelima, kepemilikan sumber daya. Nah, dalam ekonomi Islam, pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa sumber daya yang ada di muka bumi adalah milik Sang Pencipta. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karenanya, kepemilikan manusia harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik sejati daripada harta tersebut. Dalam ekonomi sosialis, kepemilikan atau kontrol hanya oleh kelompok atau negara. Ekonomi sosial menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasa sumber daya oleh masyarakat. Komunitas atau negara dalam pengertian yang lebih luas berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Perbandingan yang keenam atau yang terakhir, yaitu intervensi pemerintah. Dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintahnya diperlukan tatkala ada distorsi pasar. Ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Institusi ini dikenal dengan lembaga hizbah. Nah, dalam ekonomi sosialis, intervensi penuh dari pemerintah. Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai sarana bagi kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi kaum buruh. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.